Ya, teman-teman, kali ini saya akan mencoba merakit sebuah power amplifier kelas D ya. Ini kelas D dengan seri IC TPA 3116 ya. Nah, ini dan untuk audio saya akan gunakan modul Bluetooth nanti ya, dan untuk sumber tegangan saya gunakan bekasan PSU, bekas monitor jadul ya ini. Nah, ini daripada dibuang, jadi saya coba manfaatkan sumber tegangannya untuk menyuplai IC amplifiernya dan juga untuk Bluetoothnya ya. Dan untuk tegangan amplifier ini saya supply dengan tegangan 12 volt, yaitu kabel yang warna kuning, dan untuk yang modul Bluetoothnya nanti saya akan gunakan tegangan 5 volt, yaitu warna merah ya, dari power supply-nya. Dan ini untuk ampernya lumayan cukup bagus ya untuk supply power dan juga Bluetoothnya ya, lumayan gede ya. Ini untuk warna kuning nanti saya akan gunakan untuk supply tegangan amplifiernya. Saya potong saja seperti ini. Dan juga untuk yang warna merah ya, nanti juga akan saya potong seperti ini. Saya lepas dulu ini bungkusnya, nanti kita solder saja ya, dan nanti bisa kita tahu bagaimana hasilnya. Biasanya kalau power supply biasa ini suka ada noise ya, suaranya, jadi harus dipisah biasanya. Tapi untuk power supply bekas monitor seperti ini belum saya coba ya, jadi sekarang saya akan coba dan nanti bagaimana hasilnya ya. Jadi ikuti terus bagaimana cara merakitnya dan juga bagaimana bagaimana nanti hasilnya. Ini bisa dilihat untuk test pointnya, tegangan dan juga berisik, dan juga input, output, kemudian pin ground juga ya. Oke, saya pasangkan dulu. Oke, ini yang warna kuning ini tegangannya 12 volt ya, output dari power supply-nya. Tinggal dipasang saja. Untuk warna kuning di pin PCC atau B plusnya bisa disebut ya. Di sini ada test pointnya ya, nanti bisa dilihat sama teman-teman, itu pin ketiga ya, PCC warna kuning 12 volt. Oke, ini belum nempel. Kemudian yang warna hitam itu ground atau negatif, itu di pin kedua di sebelahnya ya, yang paling bawah ya. Ini seperti ini, bisa dilihat test pointnya, ada PCC dan juga ground. Oke, sudah beres untuk tegangan amplifiernya. Dan kemudian kita akan solder. Nah, ini modul Bluetoothnya, kita akan solder untuk tegangannya. Oke, saya buka dulu. Nah, ini nanti akan saya kasih tegangan 5 volt ya. Nah, bisa dilihat test pointnya, nah di sebelah sini ya. Oke, saya kasih timah dulu biar nanti lengket. Kalau tidak dikasih timah dulu suka tidak mau nempel ini. Jadi kita kasih timah dulu sedikit di test pointnya atau di konektornya ya. Oke, kemudian yang warna merah, ini warna merah itu tegangannya 5 volt ya. Oke, nah ini udah saya siapkan, udah saya potong tadi. Dikasih timah dulu kabelnya.
Oke, kemudian disolder di pin B plus baterai bisa. Di sini test pointnya B ya. B itu artinya baterai. Saya kasih tegangan di sini. Oke, sudah beres. Dan kemudian nanti kita akan solder kembali bagian inputnya ya. Inputnya ini untuk tegangan kedua-duanya sudah tersambung, tinggal inputnya dan juga output ke speaker. Saya persiapkan kabelnya juga asal-asalan dulu ya. Nanti kalau misalkan hasilnya bagus, nanti bisa kita rapikan, bisa dipasang di speakernya nanti, atau juga di atas power supply-nya ini. Ini saya belum pernah coba ya menggunakan bekas power supply monitor. Tapi kalau kalau diperhatikan ya dari ampernya ini sangat cocok sekali. Tapi nggak tahu, biasanya kalau power supply yang biasa-biasa itu suka ada noise, ada suara seperti apa ya, nyung gitu, atau kresek-kresek. Dan ini mudah-mudahan saja tidak ada ya, karena kalau saya lihat ini ampernya besar-besar. Untuk tegangan 12 volt juga besar, dan juga 5 voltnya juga ampernya besar. Oke, nah ini untuk jalur inputnya ya. Oke, saya kasih timah dulu seperti biasa biar nempel. Nah ini inputnya saya kasih 2 dulu ya tanpa ground, karena untuk ground biasanya itu tersambung di dalam power supply, jadi tidak saya pasang dulu ya. Jadi hanya input atau LR-nya dulu, groundnya tidak saya sambung. Coba dulu ya, biasanya ini suka tersambung ya. Tapi kalau misalkan di Bluetooth-nya tidak tersambung, itu harus pasang juga ya, untuk pin groundnya. Oke, nah ini sudah terpasang ke modul Bluetooth-nya. Tinggal ke power amplifier ya. Nah, ini seperti ini. Tinggal disambung ke amplifiernya. Kita lihat test pointnya itu ada di sebelah paling ujung ya, 1, kemudian pin keduanya ground, dan yang ketiga itu inputnya juga bagian LR-nya ya. Sambungkan. Sini 1 pin ketiga, dan kemudian yang paling ujung ya, yang paling atas, yang keduanya itu ground, tidak saya sambungkan dulu untuk menghemat. Tapi kalau ini nanti suaranya bermasalah harus disambung ya. Nah ini seperti ini inputnya sudah beres. Dan terakhir outputnya yang ke speaker ya, ini sudah beres, tinggal output ke speaker. Oke, dan untuk speakernya sendiri saya akan menggunakan bekasan juga, speaker bekasan bekas TV LED ya, yang tower. Nah seperti ini. Ini mudah-mudahan saja suaranya bagus ya. Oke, saya simpan di atas. Bereskan dulu ini. Nah ini 1 kita simpan di sini, kemudian 1 lagi di sebelahnya ya. Ini 1 lagi. Jadi ini dari TV rusak ya, saya beli
biasanya ada yang butuh, tapi untuk saat ini saya akan coba untuk power amplifier ini ya, yang kelas D TPA 3116. Apakah suara jam bagus kalau menggunakan speaker tower seperti ini? Ini untuk outputnya bisa dilihat juga ya di test pointnya. Ada SP di sini, SP 4 pin ya. Kita sambungkan dulu. Saya kasih timah dulu ya seperti biasa supaya nempelnya bagus. Oke. Untuk yang warna merah ini saya sambung di bagian yang plus. Yang plus ya. Oke, ini lepas untuk B plusnya atau tegangan 12 voltnya saya sambungkan dulu. Ini sangat berdempetan sekali ya, hati-hati jangan sampai ada yang menyatu atau gandeng. Ini untuk ground atau negatifnya di sebelahnya. Ini sangat berdempetan sekali ya, harus hati-hati ya. Apalagi ini bekas PSU komputer, ampernya besar ya. Kalau terjadi konslet ini bisa rusak untuk modulnya, untuk modul amplifiernya. Sudah beres. Kemudian satu lagi untuk bagian speaker yang satu lagi saya pasangkan semuanya. Oke, tinggal pin groundnya. Ya, sudah beres. Tinggal kita coba ya bagaimana suaranya. Nah, ini pemasangannya sangat mudah ya bagi yang teman-teman yang baru belajar juga sudah bisa dipahami. Ini ada data pinnya, ada data sheetnya. Tuh ya, tinggal ground di bagian input ya, belum saya pasang. Kalau nanti suaranya ada masalah baru saya akan pasang ya, menghemat saja dulu. Sudah terpasang dan dipastikan aman, tidak ada yang konslet. Ini untuk bluetoothnya. Oke. Oh ya, dan untuk menghidupkan power supply di sini, ini harus di jumper dulu ya, pin power on yang kabel warna hijau ya. Oke, nah ini untuk menghidupkan ini tidak langsung hidup ya tanpa di jumper dulu. Jadi kita jumper dulu pin kabel yang warna hijau ke ground atau ke negatif, kabel hijau ke kabel hitam. Nah, seperti ini saya jumper. Kalau sudah di jumper tinggal kita colokkan saja. Oke, saya carikan dulu ini kabel AC-nya. Kita coba bagaimana hasilnya. Ini kabel AC-nya saya pasangkan dulu ke power supply. Oke, saatnya kita coba ya. Nah, ini ada menyala tapi ada suara tut-tut ya di speaker. Tadi bisa teman-teman dengar ya. Ada tuk 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 ya. Ini di luar sangat berisik, ini malam minggu ya. Jadi banyak yang piknik-piknik seperti biasa. Oke, saya coba firing ke ponsel. Firing dulu bluetoothnya, kita cari. Ini biasanya yang paling bawah ya. Nah, ini oke, kita firing. Ya,
Dan setelah tersambung ternyata ada bunyi tuk 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 di speaker. Oke, bisa teman-teman lihat ini speakernya. Oh, tuk 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 ya. Ini artinya untuk pin ground di inputnya harus dipasang ya, karena ini kurang bisa dibilang kurang koneksi ya di bagian ground atau negatif. Jadi kita harus pasang dulu pin ground untuk di bagian inputnya ya. Saya carikan kabel dulu, dan ternyata ini harus dipasang ya untuk pin groundnya, meskipun dari power supply-nya itu sama atau wow motornya atau menyambung di dalam di mesin power supply, ternyata ini harus dipasang ya. Mungkin di bagian modul bluetoothnya yang tidak tersambung, jadi harus kita pasang juga. Oke, saya pasang dulu. Jadi tanpa ground di inputnya ini ada suara tuk 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 ya, agak kurang koneksi ya. Nah, di sini nggak mau nempel. Wow, ini harus dikasih timah dulu ya. Oke, saya kasih timah dulu untuk pin groundnya yang di power supply modul power, bukan modul power supply, modul amplifiernya. Aduh, belepotan euy. Oke, setelah dikasih timah kita solder kembali ya, dan setelah dikasih timah mau nempel dia. Oke, dan ini sebelahnya kita pasang juga di modul bluetoothnya. Ini di bagian yang paling tengah pin ground. Sudah beres, tinggal dicoba kembali. Oke, sudah beres. Saatnya saya coba kembali colokan ke listriknya ya. Dan masih adakah suara tuk 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 tuknya? Nah, ini sudah menyala, dan ternyata suara yang tadi yang tuk 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 di speaker sudah hilang. Tuh, speakernya pun sekarang diam ya, tidak gerak-gerak seperti tadi. Oke, tinggal coba dikasih musik. Musiknya ini saya kasih yang sederhana ya, asal jangan kena hak cipta saja. Saya carikan dulu musiknya. Oke, kita play. Nah, ini sudah saya siapkan, kita play. Ya, dan ternyata suaranya itu sangat mantap ya, tanpa noise, tanpa ada dengung juga. Ini suaranya sangat bersih sekali, bisa teman-teman dengar sekali lagi ya. Ya, ini hasilnya sangat memuaskan sekali. Suaranya bagus, bersih, tanpa noise, tak ada gangguan sama sekali ya. Ternyata menggunakan power supply seperti ini untuk power amplifier kelas D TPA 3116 ini sangat bagus sekali, bersih, jernih, dan tanpa noise lah pokoknya.